Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang isti'arah. Isti'arah itu gampangnya adalah gaya bahasa, meminjam kata untuk membuat kalimat jadi lebih indah, kuat, dan menyentuh. Kalau dalam ilmu balaghah, isti'arah adalah memakai suatu kata bukan dengan arti aslinya, tapi dipakai untuk menggambarkan hal lain yang mirip sifatnya. Contohnya di sini yaitu orang pemberani disebut singa. Maksudnya bukan benar-benar singa, tapi karena sama-sama punya sifat pemberani. Jadi kata singa dipinjam untuk menggambarkan orang yang berani. Supaya disebut isti'arah harus ada yang pertama yaitu persamaan sifat antara dua hal. Ada petunjuk dalam kalimat supaya orang paham. Itu bukan arti sebenarnya. Nah, inti mudahnya yaitu isti'arah sebenarnya mirip seperti perumpamaan, tapi dibuat lebih singkat dan lebih kuat. Kalau tasbih, biasanya inti mudahnya yaitu isti'arah sebenarnya mirip seperti perumpamaan, tapi dibuat lebih singkat dan lebih kuat. Nah, kalau tasbih biasanya Ali seperti singa, maka isti'arahnya cukup Ali adalah singa. Jadi, kata pembandingnya dihilangkan agar lebih indah dan tegas. Nah, pembagian isti'arah yaitu ada dua. Yang pertama, isti'arah tasrihiyah, yaitu yang disebut langsung adalah kata pinjamannya. Contohnya, aku melihat singa di medan perang. Maksudnya, melihat orang pemberani. Kata singa disebut langsung. Yang kedua, isti'arah makniyah, yaitu kata aslinya tidak disebut, tapi ciri-cirinya yang dimunculkan. Contohnya, pemimpin itu mengaum di depan rakyatnya. Yang mengaum sebenarnya singa, tapi dipakai untuk manusia yang berani dan tegas. Selanjutnya, analisis isti'arah dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali isti'arah untuk membuat makna lebih dalam dan menyentuh hati. Contohnya, cahaya hidayah atau nur. Nur artinya cahaya. Dalam Al-Quran, cahaya dipakai untuk menggambarkan satu, petunjuk Allah. Yang keduanya yaitu iman. Yang ketiganya ilmu dan kebenaran. Karena cahaya bisa menunjukkan jalan yang benar. Yang kedua yaitu kegelapan, kesesatan, atau zulumat. Zulumat di sini yang berarti kegelapan, dipakai untuk menggambarkan kesesatan, kekafiran, kebodohan, dan maksiat. Karena orang yang jauh dari petunjuk diibaratkan seperti berjalan dalam kegelapan. Selanjutnya yaitu api azab. Api digunakan untuk menggambarkan pedihnya azab, baik lahir maupun batin. Maknanya supaya manusia bisa membayangkan betapa beratnya siksa tersebut. Selanjutnya yaitu mati dan hidup. Nah, di dalam Al-Quran, mati bisa berarti hati yang kufur dan jauh dari Allah. Kalau hidup berarti hati yang beriman dan mendapat petunjuk. Jadi bukan hanya hidup badan, tapi juga hidupnya hati. Selanjutnya, dunia sebagai permainan sementara. Nah, dunia di sini digambarkan seperti permainan atau hiburan sementara. Maksudnya, kehidupan dunia tidak kekal. Manusia jangan terlalu terlena dengan dunia. Selanjutnya, makna metafora nur dan zulumat. Nur atau cahaya melambangkan iman, ilmu, petunjuk, kebenaran. Karena cahaya membantu manusia melihat jalan yang benar. Nah, zulumat atau kegelapan melambangkan kesesatan, kebodohan, kekafiran, dan maksiat. Karena kegelapan membuat manusia bingung dan kehilangan arah. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari isti'arah adalah gaya bahasa dalam ilmu balaghah yang menggunakan kata bukan makna aslinya karena ada persamaan sifat. Tujuannya supaya bahasanya lebih indah, lebih singkat, lebih kuat maknanya, dan lebih menyentuh perasaan. Dalam Al-Quran, isti'arah dipakai untuk memperdalam makna.
seperti nur untuk petunjuk, zulumat untuk kesesatan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.